warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prangki Saputra dengan NIM 1052301150. Saya kelas 2E Ilmu Pemerintahan. Saya akan membuat tugas dari mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Husna SPD MPD. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1. Begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Berdasarkan pemahaman saudara, jelaskan bagaimana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Bagi saya, pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangat signifikan. Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kebudayaan Melayu, termasuk bahasa, kesenian, pemikiran, dan norma hidup. Sejarah telah menunjukkan bahwa dunia Melayu Islam merupakan pusat peradaban, perkembangan budaya, dan perdagangan yang penting. Transformasi kebudayaan di wilayah Melayu dari keagamaan lokal ke sistem keagamaan Islam telah menampilkan wajah yang beragam. Nilai-nilai Islam terlihat jelas dalam berbagai aspek budaya Melayu. Orang Melayu menjadikan Islam sebagai ruh atau inti kebudayaannya, sehingga Melayu identik dengan Islam. Nomor 2. Kedatangan Islam menandakan awal mula satu zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama. Ini berarti bahwa perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap tamadun alam Melayu bukan saja dari seni rupa, salah satunya juga dari bidang arsitektur dan seni ukir. Berikan contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap Melayu dari bidang arsitektur. Kedatangan Islam di alam Melayu membawa perubahan yang signifikan terhadap tamadun Melayu, termasuk dalam bidang arsitektur. Beberapa contoh perubahan yang dibawa oleh Islam, seperti arsitektur masjid. Masjid-masjid yang dibangun di alam Melayu memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangunan sebelumnya. Misalnya Masjid Sultan Muhammad Shah di Melaka yang dibangun pada tahun 1444 Masehi, memiliki arsitektur yang khas dengan penggunaan bahan bangunan seperti batu dan kayu, serta ornamen yang berupa ukiran dan hiasan. Gaya arsitektur Islam. Arsitektur Islam yang dibawa oleh Islam mempengaruhi gaya bangunan di alam Melayu. Contohnya bangunan-bangunan yang dibangun di Melaka seperti Istana Melaka dan Masjid Sultan Muhammad Shah memiliki ciri khas arsitektur Islam yang berupa penggunaan bahan bangunan seperti batu dan kayu serta ornamen yang berupa ukiran dan hiasan. Penggunaan bahan bangunan seperti batu dan kayu dalam arsitektur Islam mempengaruhi gaya bangunan di alam Melayu. Contohnya, bangunan. Baiklah, nomor 3. Jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah memiliki makna yang dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pepatah ini mengandung dua konsep utama yang saling terkait. Nomor pertama, adat bersendi syarak. Konsep adat bersendi syarak mengacu pada pentingnya adat atau tradisi lokal untuk selaras dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, adat atau tradisi yang ada dalam masyarakat Melayu diharapkan untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip dan hukum yang terdapat dalam syariat Islam. Syarak bersendi kitabullah. Konsep syarak bersendi kitabullah mengacu pada kedudukan syariat Islam sebagai pedoman utama yang bersumber dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Hal ini menekankan bahwa ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran harus menjadi landasan utama dalam menentukan norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dengan demikian, pepatah ini menyiratkan bahwa adat atau tradisi lokal harus selaras dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Berdasarkan pemahaman saudara, silahkan saudara jelaskan bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar tersebut. Masuknya Islam ke Myanmar pada tahun 1055 menandai awal dari sejarah dan dinamika perkembangan agama Islam di negara tersebut.
Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah dan dinamika masuknya Islam di Myanmar. Awal kedatangan Islam. Islam pertama kali masuk ke wilayah yang sekarang menjadi Myanmar melalui perdagangan Arab dan perdagangan Muslim yang melakukan perdagangan di daerah tersebut. Kedatangan Islam ke Myanmar pada abad ke-11 melalui jalur perdagangan maritim, membawa agama Islam dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Nomor 2. Penyebaran Islam. Islam mulai menyebar di Myanmar melalui jalur perdagangan dan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Pada masa itu, Islam juga menyebar melalui aktivitas dakwah dan misi-misi Islam yang dilakukan oleh ulama dan para penyebar agama. 3. Pengaruh Islam di Myanmar. Seiring dengan perkembangan waktu, pengaruh Islam di Myanmar semakin terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam membawa nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial yang mempengaruhi masyarakat Myanmar. Hal ini tercermin dalam adopsi beberapa praktik keagamaan Islam seperti ibadah, adat istiadat, dan nilai-nilai moral. Teori Islam berasal dari Arab, teori Persia, dan teori India, hingga Hadratul Maut. Yaman menjadikan wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi kaya. Bahkan tutur di tengah masyarakat juga menyebutkan Islam berasal dari Turki. Jelaskan bagaimana masuknya Islam di Jambi. Dalam sejarah masuknya Islam di Jambi merupakan perjalanan yang kompleks dan multifaset dengan berbagai teori dan narasi yang melibatkan berbagai asal-usul agama Islam. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah masuknya Islam di Jambi. Pengaruh Arab. Salah satu teori mengenai masuknya Islam di Jambi adalah melalui pengaruh pedagang Arab yang melakukan perdagangan di wilayah tersebut. Pedagang Arab membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat setempat melalui jalur perdagangan maritim. Pengaruh Persia. Teori lain menyebutkan bahwa Islam masuk ke Jambi melalui pengaruh dari Persia. Kontak dengan pedagang Persia dan penyebar agama Islam dari Persia juga berkontribusi pada penyebaran ajaran Islam di Jambi.